Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Let me introduce myself. My name is Hendra Nur Rahman. Here I will presentation about the answer of my test. Oke, langsung saja. Jadi di sini Hendra akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester. Oke, yang pertama mengenai perbedaan pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran. Nah, Hendra di sini mengambil sudut pandang dari ahli yang bernama Johnny Teraka. Nah, jadi beliau menjelaskan yang pertama mengenai pendekatan, bahwa pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Dalam pembelajaran, pendekatan yang dipilih akan menjadi pedoman dalam memilih komponen pembelajaran, terutama strategi dan metode pembelajaran. Lanjut, beliau juga menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Nah, beliau menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, serta untuk memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran, sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga beliau menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Nah, sebenarnya dalam strategi pembelajaran juga itu mengandung penjelasan tentang metode pembelajaran yang digunakan selama proses belajar berlangsung. Dengan perkataan lain, strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode. Artinya, metode pembelajaran itu pun termasuk bagian dalam strategi pembelajaran. Nah, lanjut nomor 2 berbicara mengenai perbedaan antara learning language and language acquisition. Oke, mungkin Hendra akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu language learning. Nah, menurut pandangan Hendra, language learning merupakan cara kita dalam mempelajari suatu bahasa. Nah, bagaimana cara kita mempelajari suatu bahasa? Tentunya dengan metode yaitu kita menghafal suatu bahasa, membiasakan kita berbicara menggunakan bahasa tersebut, atau dengan cara-cara yang lainnya. Nah, berbeda dengan language acquisition, di mana language acquisition ini kita ini akan menguasai bahasa tersebut bawaan dari lahir, atau secara ilmiah bahasa yang kita gunakan ini merupakan turunan naluri dari ayah dan ibu kita. Lanjut, nomor 3 berbicara mengenai teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Nah, Vygotsky ini pernah mengemukakan teori bahwa teori tersebut adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosial kultural. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. Oke, lanjut nomor 4 berbicara mengenai metode belajar yang digunakan oleh siswa. Nah, kita urutkan dulu ada berapa sih metode belajar. Nah, metode belajar itu ada 3. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. Di mana metode belajar audio ini cenderung lebih kepada menggunakan indera pendengaran. Yang kedua visual, di mana metode belajar ini lebih cenderung menggunakan indera penglihatan. Yang ketiga kinestetik ini merupakan metode belajar dengan cara praktik. Nah, bagaimana kita seorang guru dalam memfasilitasi siswa-siswa yang menggunakan atau cenderung pada salah satu metode? Yang pertama, metode audio. Nah, kita sebagai seorang guru bisa memfasilitasi siswa yang metode belajarnya menggunakan audio dengan cara memberikan lagu-lagu. Contoh khusus di bahasa Inggris, ketika kita ingin memperkaya kosakata, kita bisa memberikan lagu-lagu bahasa Inggris sehingga nanti si peserta didik akan dapat
atau akan mendapatkan kosakata baru yang diperoleh secara mendengarkan lagu tersebut. Lanjut, visual. Nah, visual ini kan lebih cenderung menggunakan indera penglihatan. Kita sebagai seorang guru bisa memberikan fasilitas kepada siswa yang belajar menggunakan metode tersebut dengan cara memberikan gambar-gambar yang menarik atau memberikan bacaan-bacaan buku yang menarik. Karena siswa tersebut lebih cenderung menggunakan indera penglihatan. Nah, contoh dalam bahasa Inggris ketika dalam memperkaya kosakata, nah, si siswa tersebut akan mendapatkan kosakata-kosakata baru dengan cara membaca dari gambar yang kita berikan atau dari bacaan buku yang kita berikan. Yang terakhir, kinestetik. Nah, kinestetik ini metode belajar dengan cara praktik atau gerak. Nah, kita sebagai calon seorang guru harus bisa memfasilitasi siswa dengan metode belajar kinestetik. Nah, caranya dengan seperti apa? Bila mana anak-anak ini lebih senang praktik daripada belajar, kita ini bisa memfasilitasi siswa tersebut dengan banyak sekali permainan. Contoh seperti permainan bahasa Inggris seperti Wizard Chain atau Trivia Games atau Make a Match, sehingga si anak-anak ini akan memahami materi dengan metode belajar praktek. Oke, terakhir nomor 5 berbicara mengenai bagaimana sih penerapan pembelajaran bahasa Inggris dalam tingkatan-tingkatan pendidikan. Nah, dalam kacamata Hendra atau menurut pendapat Hendra, pembelajaran bahasa Inggris ini bisa diterapkan dalam semua tingkatan pendidikan. Kenapa Hendra bisa berpendapat seperti ini? Karena bukan masalah dari peserta didiknya yang bisa atau tidak menerima materi tersebut, melainkan bagaimana cara kita memberikan atau membimbing si peserta didik tersebut dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Contoh di tingkatan TK ini pembelajaran bahasa Inggris bisa diterapkan di TK, yaitu kita bisa mengenalkan materi-materi seperti warna, hewan, angka maupun huruf-huruf dalam bahasa Inggris. Lanjut di tingkatan SD. Nah, menurut Hendra di tingkatan SD ini akan lebih efektif dan efisien ketika kita bisa memberikan materi reading and writing. Karena memang anak-anaknya memang masih pada kecil, sehingga ditekankan pada materi membaca dan menulis ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam belajar bahasa Inggris. Lanjut ke SMP. Nah, pada tingkatan SMP tidak hanya berbicara reading dan writing, merupakan juga tapi sudah masuk materi speaking, di mana siswa tidak hanya berbicara dan menulis, melainkan bisa mengucapkan kosakata bahasa Inggris. Nah, lanjut di tingkatan SMA mengenai pembelajaran bahasa Inggris di SMA ini sudah memasuki semua dasar pembelajaran bahasa Inggris, baik di reading, writing, speaking, and listening. Seperti itu, Miss. Maybe that's all from me. I'm sorry for my mistake. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.